junglernya ke arah ke arah Rene. Tapi balik lagi penanganannya kayak yang tadi kita bahas gak sih tentang yang gue bilang Rene untuk gunakanlah jungle gitu loh. Menurut saya ya dari segi damage kan di sisi lain juga masih bisa banget loh. Tadi kelihatan kan dengan adanya Nino yang kasarnya juga jadi damager lah dengan adanya Mobius juga yang lumayan sakit. Nah ini dia Mobiusnya tapi diambil ya. Iya. Parsianya juga diambil. Nah ini kayaknya waktu yang tepat deh kalau emang Aldrigo mau bawain Selenanya dibandingkan dengan draft game pertama ya, yang dimana mereka membongkar mid dan Selena. Franco Kini. Franco Kini. Gelo. Oke, ini combo yang menarik ya karena nanti Baxianya nabrak, Franco-nya ngehook, tapi balik lagi dengan ada 1-1. Dan ingat ini 1-1-nya Eman. Ya. Kayaknya balik lagi Aldrigo harus mempertimbangkan untuk lebih cepat lagi nih sebelum nanti 1-1-nya punya item. Ya, dan ini kan ada dua badan ya dari Franco. Ya Franco mungkin nggak terlalu badan dibanding Baxia. Tapi siapapun yang di depan antara mereka berdua itu akan menjadi estafet dari adanya crossbow of tank. Atau minimal ada yang pecah dari weakness point-nya. Nah, tapi kalau early game kayaknya nggak terlalu signifikan. Ya itu metode Karena ada lagi. Baxianya kan, kayak masih ada Baxia Mark juga kan, yang dimana Baxia Mark ini nggak cuma memberikan efek pengurangan dari segi lifesteal atau regen, tapi dia juga mengurangi damage projectile. Ya. Dan itu di akhir dengan 25 dari angkanya. Masalahnya Wan untuk di damage juga nggak terlalu yang masif banget, jadi butuh Demon Hunter Sword, butuh Malefic Gun, dan itu bukan dalam jangka waktu yang cepat. Ya, Corrosion yang pertama ya. Kan? Berharap mungkin nanti ada Inspire yang dia keluarkan di awal-awal. Tergantung nanti gold lane-nya siapa ya dari Kalau dia bisa main agresif dengan adanya Inspire tersebut, ini bisa beda cerita. Nah, tuh, lihat tuh, R7 tuh kan. Sama teammates tuh. Di situ banget ya. Di sana di kiri nanti. Kiri. Nah, ini bikin loopers. Oh iya salah. Nah, Sorry. Salah nih. Kiri Nevin. Kanan kiri tahu ya Nevin? Kanan kiri. Kanan kiri tahu kan? Iya. Ini jangan sampai ditatar lagi sama Ranger Emas nih kanan kiri ada nggak tahu nih. Mungkin kalau kanan, kalau kamu ngadep belakang ya benar. Benar. Ada belakang. Kan layarnya ke sana. Oh iya sorry. Gak apa-apa. Cuman balik lagi ya dengan ada Baxia dan juga Franco ya menurutku ini juga momen yang indah sepertinya untuk NFL mengeluarkan X-Borg-nya gitu. Walaupun pernah ada di regular season kemarin, walaupun belum ada kemenangan, tapi setidaknya bisa menjadi salah satu kunci utama juga lah. Bagian salah satu tank killer dibutuhkan bagi Gator. Ya, kalau misalkan mau main yang cenderung lebih defensif, X-Borg boleh, tapi kalau mau main ofensif duluan, Alpha balik lagi. Aku tetap bakal lebih suka Alpha-nya. Show ditutup, kalian ditutup. Nah, ini kan udah sadar nih, udah peka gitu loh dari Aldrigo. Oke, 2 game awal, kalian nyusahin. Ya. Dan ketika kita tahu sendiri, oke kalian tadi sempat di XP. Mending kalau nanti di XP lagi. Iya. Kalau ternyata Bigetornya udah sadar, gimana? Kalau akhirnya ditaruh di light lagi kan, Nah, masalah besar kayak game 1, game 2. makanya 2 hero pick off-nya ditutup. Ya. Jangan sampai Bigetron menyesal loh. Cuman kalau misalnya ngomongin pick up ya ada yang setipe kayak Johan mungkin bisa keluar. Kalau Bisa. memang tetap berkuku dengan bermain step pick off yang bisa dikombinasi juga dengan 1-1. Nah, cuma satu sih yang aku cukup disayangkan lah untuk 2 tim ini ya. Dilepaskan begitu aja di saat tim-tim lain tuh kayak nge-ban terus Fanny-nya. Nah ini dia, Iya. Ini dia. Matilda Phobius, Alpha Lastic. Ya. Wow. Alpha Last Pick sangat possible. Alpha udah, ini Di Last possible Pick banget. sangat possible. Tapi gimana kalau tiba-tiba export? Bisa juga. Tapi beda kan, kalau export defensif, Iya. kayak kenapa nggak Alpha aja gitu? Ya Alpha udah pasti ofensif. Udah pasti ofensif soalnya. Problemnya cuma satu sebenarnya kalau menurutku dengan hadirnya Alpha, hadirnya Franco sih. Di sini yang bakal ngeganggu banget untuk dari bagaimana power untuk ngekontesnya. Setidaknya dengan power dari Xbox, Class Insanity lah masih bisa digunakan untuk bisa memecahkan dan juga kontes ke arah dari Lordnya. Cuman emang untuk dari segi team fight potensialnya lebih bagus di Alpha menurut. Nah itu dia ya, nanti yang bakal kita lihat dari Bigetron apakah mereka akan memilih untuk main agresif atau defensif. Beda dari Nino, sudah keluar itu tentunya poin plus. Ketika adanya tank jungle, EXP-nya pun bisa damage bersamaan dengan adanya Intel. Dan minimal ada high ground juga nanti dengan adanya Electro Final Blow. Yep. Ketika dia harus ofensif ataupun defensif. Jadi kehidupan Indonesia sendiri. Arvi dengan Iritael. Jadi akan jadi jawaban dengan 2 movement. Ya. Dan menurutku problem terbesar dari Alter Ego adalah bagaimana pergerakan dari one-one-nya Eman aja sih. Dengan posisi seperti ini banyak banget hero-hero yang bisa bilang brawling di arah depan dengan Benedetta, dengan Crimson juga Hyume gitu. Dan pas pick ya ternyata, Lucas ternyata, bukan. Lucas bukan Alpha. Matilda ya. Lucas Matilda. Kalau emang Lucasnya targetingnya buat gold laner-nya atau marksman-marksman-nya, kayaknya nggak ada masalah. Oke, kita bakal lihat nanti hasilnya seperti apa. Kalau begitu ini dia masih dengan match point di tangan Bigetron Esports. Jadi langsung saja Ranger Emas The Leap Kacau.
Terima kasih banyak panelis dan tentunya lihat kita dengan lighting yang cocok dan pas. Terima kasih banyak juga produser. Betul. Sampai ini dia match point. Alter Ego. Mereka udah harus berani bermain. Demam panggung udah harus mereka hilangkan. Mainkan permainan seperti biasa yang mereka mainkan. Karena kalau tidak mereka benar-benar akan terkubur. Mampukah Bigetron mendapatkan kemenangan kali ini? Ataukah Alter Ego yang akan memaksa ke game yang kelima? So FPL, pada tepuk tangannya! Let's go to the land of down! Masih di match point. Bigetron satu langkah lagi akan terjadi dengan Alter Ego. Go home. Tapi kalau seandainya bisa dikejar match point untuk keduanya, bisa jadi sayonara. Oh Bigetron. ya, game 5 itu buat siapapun tentunya. Dan bahkan para pasukan dari tim Bigetron, mereka harusnya sudah tahu mereka tidak boleh terlalu terburu-buru. Ya, tapi agresivitas yang Oh, kembali cuman dia terlihat. mantap! Purify Gaming dari seorang Light. Kali ini berhasil menyelamatkan dirinya, tapi udah terlambat gak sih? Itu dia. Tapi gue nggak tahu kenapa ya Alter Ego mereka berbeda lagi nih. Agresivitas yang tidak kendor sama sekali. Mereka berani untuk invade jungle. Mereka berani untuk tabrak di awal. Lukas ya memang tipikal hero yang belum punya damage lah bisa dibilang di awal. Tapi di level 4 harus hati-hati. Immune. Belum lagi dengan mobilitasnya, damage-nya, efek sisinya. Dan Classic Eman. Pull yourself together untuk talent keduanya. Ada tambahan lagi untuk cooldown spell yang lebih cepat. Oke. Dan Eman juga struggle banget di arah bottom lane. Dan kita menyaksikan ngomongnya dari Annabelle. Dia memang punya damage, tapi jalur dia menuju ke arah hijau itu terlalu jauh. Iya, maka depannya memang konsep round to back kan. Ya. Kalau ngelihat dari Lukas, apalagi ada Matilda, Ji, tenang aja. Karena biarin hijau itu yang makan Moreno. Ya nggak sih? Iya. Yang Moreno yang makan. Tapi hati-hati sama Nino ya. Ini Benedetta-nya bisa langsung nge-reach out ke belakang juga nih. Masih belum kelihatan untuk build-nya bakal ke arah mana, tapi gue rasa bakal ada semi-semi juga atau hybrid. Gua sih damage. Gue rasa harus hybrid, Ji. Gua Karena sih kalau damage. full damage ya, dia akan tumbang nanti kena damage dari one-one, kena poke dikit sama lu. Jadi harus hybrid. Ada tambahan lah sedikitnya defensif mungkin. Atau dua item. Oke, tapi dengan kondisi kali ini kita menyaksikan di mana dari Moreno juga masih berada di level 3, belum memiliki fan wrestling. Ferry melakukan sedikit rotasi, Nino depan sana, damage terlalu sakit, kita bahkan lihat Nino memilih mundur dibandingkan maju dengan Alistar pada ball yang dia miliki. Dan kayaknya riset Internal adalah satu jawaban. Masalahnya belum level 5 kan dari Annabelle. Di posisi lain Alter Ego Rine udah level yang kelima. Retribution akan sedikit lebih unggul. Tapi nggak jauh sih, sedikit aja. Wah kalau 2 level sih lumayan jauh ya. Jauh sih. 4 berbanding 6 dan lihat setup dimulai oleh Bigetron. Oke, tapi Nino coba untuk melakukan flanking menjadi target utama adalah hijau dan lihat di depan sana hilang blow. Alex Pada blow yang on point berhasil. Lihat memotong seorang Annabelle. Terkorban di depan sana membuat para pasukan dari tim Bigetron mundur ke arah belakang. Tidak ada lagi boleh ada korban jiwa. Dan Alter Ego dengan Nino. Again, flanking Benedetta, gameplay mereka sangat luar biasa baik. Debut pick untuk Nino dengan Benedetta-nya. Tapi kita nggak kaget sih ketika denger Nino dengan Benedetta dari sebelum dia pindah juga kan. Masih di experience gold lane masih sama atas bawahnya. Benedetta tuh udah jadi masuk full hero-nya Nino. Yes, dan bahkan lihat langsung attraction full Teman berhasil untuk memilih untuk mundur dan light. Cukup berat tapi Nino, one by one situation, tidak ada lagi. Nunai tidak berhasil membuat Nino selamat. Bahkan di balik sana perpasukan dari tim Bigetron tetap tidak kehilangan karena para buff. Dan satu hal, responsif dari Moreno tidak bisa dipungkiri, sangat responsif. Iya, tapi masih aman untuk purple buff-nya. Annabelle tidak tertinggal ya. Level memang tertinggal, tapi seenggaknya dari 2 buff masih bisa diamankan. Curse Helmet ini dia item yang gue suka banget. Menjadi first item dari Baxia. Dan hati-hati Heptasis yang langsung di-build oleh Nino. Damage-nya nggak main-main, bahkan hidungnya. First item Sky Pierce loh. Ini agresif banget dari Alter Ego harus cari point kill. Ya gue suka tapi agresif Alter Ego. Dan Alter Ego memang harus menunjukkan keagresifannya. Kita sudah bilang Alter Ego adalah tim yang tidak bisa ditebak. Jadi kalau misalnya dia tidak agresif, ya bisa kita bilang Alter Ego gak punya tarik. Ya, apalagi dengan jungle tank. Mereka harus benar-benar pegang kendali. Mereka yang steer game kali ini. Gak boleh sampai tiba-tiba nanti Bigetron dapetin momen.
1400 gold di 4 menit awal. Ini keunggulan yang manis untuk membuka mid game bahkan sampai ke late game. Oke, tapi lihat di depan sana. Ada sosok seorang Nino yang terperangkap. Nampaknya damage dari Navel Knight. Anapelis kami oleh pada blow-nya tercancel. Nino hilang di tempat. Dreams. Dan tidak ada lagi jawaban dari mancing mania mantap. Dreams with Franco. Fire and hook from Dreams. Dapatkan 1 buah kill balasan. XP ditukar XP tapi ini terlalu depan kan? Oh, Retribution bakal dikeluarkan dengan Vader Restrek. Permasukan dari tim Alter Ego. Mereka tidak Oh, sanggup gak kuat. following up. Tapi lihat damage dari seorang Hijume. Blackcard berhasil mendapatkan 1 point kill dan Hijume akan mendapatkan double kill menampakkan Sky Piercer-nya. Ini dia Hijume. Oh, solo kill. Again and again. Arti out of nowhere Youngblood. Dia dapat ngeblin, berhasil menunjukkan kualitasnya, berhasil mendapatkan solo kill dan Luka Bigetron teracak-acak oleh tim Alter Ego. Oh no, Bigetron mereka kehilangan kembali dari semua objektif yang harusnya bisa mereka miliki. Ini bahaya sebetulnya, karena mereka seakan-akan ngeblank, satu persatu tumbang. Hizume dapetin 2 poin kill, di bawah dapetin solo kill. Belum lagi tadi Moreno aja nih yang masih angkat kerja. Yes, Alter Ego just being Alter Ego. Kita lihat di sini. Bigetron bahkan kehilangan traksinya terhadap game tersebut. Tidak ada gameplay agresif dari Moreno seperti 2 game sebelumnya. 4.000 di menit pertama. Ya, sama Ciman yang mantap. Kembali dari Luka bisa 2 poin kill tambahan. Dan Hijume bahkan yang mendapatkan Sky Piercer. Alter Ego benar-benar membuat Bigetron dan Bigetron kemana Bigetron 2 game sebelumnya. Kemana Bigetron yang mengerikan bermain dengan cepat. Kemana Lin? Memaksa Anavel tidak menggunakan jungle tank, mungkin menjadi satu solusi juga. Atau jangan-jangan dari Franco kan? Menjadi masalah utama sepertinya dari Iron Hook, dari Bloody Heart. Ada Winter juga yang bikin dia nggak bisa di cancel sama sekali. Ya, karena terornya ya. Terornya sih yang sangat mengerikan. Dan bahkan kita lihat permainan dari front to back yang mungkin harus dikeluarkan oleh Bigetron kali ini cukup sulit. Mereka bermain front to back, Avi bisa flanking dan bahkan Kimi-nya udah punya Sky Piercer dengan poin kill yang cukup. Hati-hati loh, jangan sampai nanti Bigetron lupa kalau Baxia ini bukan cuma bisa nahan damage dari Kimi, tapi bisa nahan damage dari One juga. Demon Hunter Sword adalah item yang paling diperlukan. Oh, full damage Nino. Ada Heptasis dan malah Vigor tadi. Penetrasinya cukup, damage-nya burst. Siapapun bisa ditumbangkan. Oh, dan lihat damage dari seorang Hijume. Itu hanya poking belakang. Mereka nggak ada komik di sini. Dan bahkan Eman harus turun gunung untuk bisa membantu pergerakan dari seorang Anavel. Tarik lagi. Hampir tercuri tapi masih bisa diambil oleh Anavel. Lalu jadi item pertama nih. Menuju item kedua dan ini bakal lama banget. Rata kirinya sih luar biasa ya. Sangat berat, tapi lihat di depan sana mereka berhasil menangkap seorang Moreno. Hilang begitu saja, tak ada jawaban dan Alex ada flow dan seorang Eman berhasil menghindari. Dan Nino dikejar begitu saja. Ada 2 tim yang terpecah bola. Arfi itu strong, tapi Eman berhasil menekan Nino. Eman? Pasukan dari tim Bigetron mereka memanggil Eman mundur ke belakang, tapi damage cepat dari Hijume bahkan dengan flicker yang dimiliki. Double kill kembali menuju ke arah triple kill. Damage dari Sky Piercer yang tidak bisa dibendung dan bahkan Luka mau tidak mau mengeluarkan flicker yang dimiliki. Eman, gua mempertanyakan jalan pulang dari Eman. Dia bisa muter balik dan lewat inner turret di bagian top lane. Tapi dia memilih untuk lewat ke depan jungle yang itu Di saat udah dijaga Alter Ego. Dan masalahnya satu, dia udah gak punya crossbow tank, jadi flanking udah useless. Itu dia, Inspire gak ada. Dan gak bisa, Baxia itu gak bisa di-flanking secara gampang. Damage dari One sudah jelas akan sangat kurang. Projectile yang diberikan ke arah Baxia itu akan dikurangkan. Ada damage reduction yang bisa untuk diamankan. Dan jangan lupa nih, di akhir juga ini menyebalkan sekali. Mungkin bener sih, kayaknya Franco di masalah yang serius. Masalah serius banget sih. Dan ini juga hero favorite-nya Dreams. Bukan baru kali ini kita lihat. Udah dari dulu kita tahu. Sampai ini juga masuk di match point untuk keduanya. Dan Alter Ego, kita tahu mereka adalah tim yang agresif sekali. Dan sekarang mereka pegang semua kendalinya 8.000 gol. Bayangkan di 9 menit pertama. Ini bisa jadi 2 sama sih. 2 sama atau mungkin kita lihat Bigetron akan bangkit.
menyaksikannya. Tapi dengan adanya keuntungan yang sangat luar biasa, Arfi yang menjadi pilihan utama dan langsung hilang. Shutdown pun terjadi. Lihat di arah belakang sana, target utama mereka memberikan seorang Green. Tidak bisa dibendung, Green tertinggal, tidak ada jawaban. Tapi nampaknya Hidume tershutdown. Nino one last man standing pun hilang. Triple kill from Manapel. Apa yang terjadi dan wipe out? Wipe out? Really? What? Alter Ego mereka dapetin Lordnya. No way. Bahkan dia nggak nge-follow Lordnya sama sekali dan wipe out. Sang robot merah membuktikan bahwa mereka bisa bertahan. Mereka punya chance, mereka masih punya harapan. 8.000, 9.000 gol tadi ditarik. Hingga sampai di 4.000 gol saja. Lihat mereka tahu Arfi adalah target utama dari ini replaynya Lim. Kelihatan ya, kelihatan banget sih. Dari miss positioningnya Arfi. Tapi timnya dipaksakan Nino datang sangat-sangat jauh. Dan sudah pasti terlambat. Karena memang posisinya nggak bagus. Tapi lu dengan Dark Wave yang begitu baik Hijume dan juga Nino yang tertangkap dari Dark Wave-nya. Bisa memberi waktu tapi tidak menyerah seperti Alter Ego tidak kendor. Mereka tetap masih pressure-nya. Artinya masih bisa terkendali. Yes. Tapi kembali lagi dengan kondisi saat ini, Arfi sudah tahu harusnya dia tidak bisa bertahan. Berbeda dengan Bruno kondisinya. Ya, high ground defense juga kuat ya. Jangan sampai nanti kalau melihat dari hampir saja kena. Hampir aja, tapi itu belum cukup. Traction full sebelah sana bakal coba ditangkap. Pada ST menjelang belakang, Alfi akan full maut. Tidak bisa dibilang utama dan itu dia. Raspa optingnya langsung diputus oleh seorang Dream. Dibandingkan akan menjadi poin kill yang kedua. Ada baiknya langsung diputus nih. Hati-hati. High ground defender dari Bigetron lumayan kuat. Mereka punya Parsha. Mereka punya one-one hero momentum. Mereka awal masih belum bisa beraksi dari Eman. Tapi ketika sudah punya item, ada kasus yang berbeda. Ada damage yang cukup. Nino pun dengan item damage-nya sangat-sangat cepat untuk di meltdown. Jadi tadi masuk Nino pun harus diperhatikan dengan sangat baik. Tapi sekarang udah bisa sih kalau memang mau jadi tumbal aja. Dia ngasih semua yang dia bisa, sekaratin semuanya dan biarkan Eman. Jadi eksekusi disiplin. Dengan seorang Nino. Damage yang terlalu sakit tapi Eman! Dipancing dan Arfi ternyata masuk dalam perangkap macan. Arfi langsung tumbang begitu saja dengan Anafel. Mencoba untuk menangkan seorang Hijume. Hijume masih ada Wind of Nature. Eman is coming. Mencoba untuk melakukan covering up. Itu dia tembakan covering up. Mereka berhasil mendapatkan Arfi. Dan kehilangan Arfi menandakan Lord bisa dikontek. Terlalu bernafsu tadi dari Arfi. Memang ada sangat besar potensi untuk point kill ke arah Eman. Apalagi ngeliat item Eman belum jadi Wind of Nature tadi. Tapi sayangnya ngebuka posisi dari seorang Golden. Semua mata langsung tertuju ke arah mereka dan Lord menarik kali ini oleh Bigetron. Ya jangan lupakan Eman ini kita bisa bilang walaupun dia tidak punya Wind of Nature, dia nggak sendiri Lim. Itu dia, ketika Arfi lompat, heavy crossbow dibuka, di situ juga sinyal dari Bigetron semuanya akan menuju langsung ke arah Arfi. Instant kill, bukan hanya damage dari one-one. Eternal Strike, terus Crow, Energy Impact itu udah cukup banget karena Arfi dia nggak ada item defense kan. Belum ada Rose Gold juga, makanya damage-nya tadi udah sangat-sangat lebih dari cukup. Oke, lihat ramai sekali festival di luar sana. Oke, festival, tetap semangat festival, tepuk tangan dulu festival. Kita lihat langsung menuju ke arah lot yang akan coba diambil para pasukan dari tim Bigetron. Harus mundur ke arah Luka. What are you doing Luka? Lihat dia memilih mundur ke arah belakang dengan ada Van West ini terlalu sakit damage yang diberikan Anafel. Target Wind of Nature berhasil di pop up. Membuat Arfi kali ini berhasil selamat. Tapi tandanya tim fight berikutnya setelah ini tidak ada Wind of Nature. Itu dia, memang sprint sebentar lagi ready, tapi tanpa Wind of Nature. Akankah Arfi bisa untuk nahan damage entah itu dari Anafel, entah itu dari Eman. Yang pasti sekarang Lord yang lumayan berbahaya Bigetron. Mereka masih dengan posisi ketertinggalan gold. 2.000, hampir 3.000 gold. Memang bukan angka yang dahsyat masuk di menit 13. Tapi jangan salah nih, keuntungan ini bisa membuat Alter Ego. Mereka bisa tabrak ke belakang. Hati-hati dengan Nino dan Lord menuju ke arah bottom lane. Yes, tapi lihat traction post setelah dibuka. Membuat seorang ini terperangkap dengan Van West yang setelah dikeluarkan. Langsung ada polisi di hantang dari Winter Crown. Nino tidak bisa masuk lebih dalam tapi Dream hilang. Dan this is Captain Eman speaking ready to take off. Hidume berhasil dimakan dan double kill. Membuat para pasukan dari tim Bigetron. Tapi flash di offset. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego tidak bisa menumbangkan. Dan why? Media
from Bigetron. Anovel membuktikan kalau Lucas dari Anovel bukan sekedar tank jungle saja. Bukan hanya bisa tank jungle, tapi damage di jungle pun bisa dikuasai dan wipe out kembali terjadi. Sisi positif dari Alter Ego cuma ada satu, best turret dari Bigetron. Sisa di top lane. Oke, lihat mereka udah berhasil mencuri seluruh gold yang sudah diutangin oleh Bigetron, dibayarkan lunas. Kali ini Lim, Semua dekat Eman. Crossbow of Tank tadi yang membuat semuanya langsung berpisah. Tapi ya, sekali lagi mungkin kalau sedikit kasih kredit lagi-lagi ke arah Moreno. Itu nice track yang dibuka ke arah Arfi dan Hijau. selalu Dia membuat Dream tadinya maju. Dia dapetin Bloodhunt plus Winter Crown. Gak bisa di cancel memang. Tapi kalau damage-nya gak ada. gak bisa. Udah kena tetes duluan sama Moreno. Iya, maju ke arah dalam, belum menjadi pilihan utama. Target mereka adalah Valentino dan bahkan Pedro Strike-nya berhasil menghindari Pedro Strike. Tapi dengan Alec Tofano blow pun Nino tidak bisa lagi bermain dengan flanking. Kayaknya item udah harus dirubah sedikit deh, Lim. Ada hybrid sedikit. Ya harus ada hybrid sedikit deh. Gue rasa lebih ke timing sekarang sih. Lebih ke cara mainnya. Udah gak boleh lagi untuk jaga-jaga rumput. Gak boleh lagi untuk ngebuka di bagian depan. Karena full damage, endless battle. Bahkan sekarang mungkin menuju ke arah si Halbert. Si Halbert harusnya. Nah itu udah bakal gak ada defense sama sekali. Winternya ada dua. Ada di Rene dan juga ada di Dream. Jadi Eman harus tahu nih targetingnya bakal kemana. Dua hero yang tadi gue sebut, dua player yang gue sebut. Itu bisa aja fokus dari weakness point kebuka dan waste dari crossbow of tank. Tapi kalau ngeliat dari Anatol harus diperhatikan juga nih. Dua item damage aja udah cukup untuk Lucas pegang kendali. Oh tapi Rini ditabrak. Oh Rini jawabannya. Pedro Strike di depan sana. Langsung menuju ke arah belakang tapi Ardi menjadi target utama dan Eman tercatat. Tidak ada damage untuk sosok seorang Eman. Tampaknya Alex Tofano belum berhasil dihindari. Lucas segera zoom out. Moreno bertahan. Tapi nampaknya Luke tidak boleh masuk lebih dalam lagi. Karena Moreno tidak memiliki karena Pedro Strike dan hilang. Tanpa adanya Eman, tanpa ada Eman, Kapten Eman gak bisa menyelamatkan para pasukan dari tim Bigetron. Oh, kesempatan terbuka, minion masih ada di bagian bawah. Lord Banyak. atau N, Alter Ego harus pilih sekarang. Dia harus launching karena N masih ada Pedestek dan itu dia. Tidak mungkin bisa diselesaikan dengan cepat. Pedestek ke arah belakang. Satu wave kembali dan space yang terbuka dengan bebas. Ini bencana game.